Tahun 2022, dunia pertanian dihebohkan biosaka, temuan Muhammad Ansar. Penemuan biosaka dimulai tahun 2006 dan sejak tahun 2019 diperkenalkan satu petani ke petani lain. Setiap hari, Ansar berjalan berkilo-kilometer dari desa ke desa, membagikan ilmu biosaka kepada para petani. Biosaka berasal dari kata bio yang berarti hayati, saka, selamatkan alam kembali ke alam. Dibuat dari minimal 5 jenis bahan rumput atau daun dari sekitar kita yang sehat paripurna. Selanjutnya satu genggaman tangan diremas dalam 3-5 liter air selama 15-20 menit sampai larutan homogen. Hati-hati membuat biosaka harus dalam keadaan tubuh koheren, harmoni, ikhlas, dan tulus sehingga menghasilkan biosaka yang homogen. Berawal dari kunjungan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, di bulan Mei tahun 2022, perlahan misteri biosaka terkuak. Tim Kementan bergerak mengkaji dan riset melibatkan pakar, peneliti, ilmuwan, di antaranya Profesor Dr. Robert Manurung dari ITB. Kesimpulannya bahwa biosaka ini bukan pupuk, bukan pestisida, tetapi sebagai elisitor. Sejak tahun 2022, tepatnya di bulan Mei, biosaka diperkenalkan dan diujikan di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan Menteri Pertanian Profesor SDL turun tangan BIMTEK elisitor biosaka sampai ke pelosok negeri. Setidaknya sudah 14 provinsi disinggahi. Profesor SDL berharap biosaka ini menjadi getaran di seluruh Indonesia. Jadi saya percaya biosaka, Bapak. Biosaka ini saya mau menjadi getaran yang ada di seluruh Indonesia. Pakai juga pupuk, tapi pupuknya sedikit. Terbukti, praktek biosaka di banyak petani berhasil mengurangi pupuk kimia sintetis hingga 50-70%, gratis buatan sendiri, meminimalisir serangan hama penyakit, menyuburkan tanah, dan meningkatkan hasil produksi. Perlahan tapi pasti, biosaka semakin membumi di tanah Nusantara. Hingga awal Maret 2023, lebih dari 160 kabupaten dan lebih dari 38.000 hektar menerapkan biosaka untuk tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, cabai, bawang merah, melon, buah-buahan, perkebunan, rumput pakan ternak, dan yang lainnya. Sebanyak 80 master relawan dilatih di Bandung bersama Dr. Hansen dari Hanara dan Profesor Dr. Robert Manurung dari ITB. Mereka telah dibekali dengan ilmu dan praktek untuk meningkatkan potensi sel tubuh sehingga bisa harmoni, mampu mengajari petani mencari rumput dengan cepat dan tepat, serta meramu biosaka homogen bahkan hingga level elisitor Nuswantara biosaka yang koheren, harmoni. Kini sudah ada 5 grup biosaka nasional, 5.000-an peserta, dan di setiap daerah juga membuat grup biosaka, bahkan viral di media sosial, Facebook, YouTube, dan yang lainnya. Berikut ini testimoni petani yang telah menggunakan elisitor Nuswantara biosaka. Ringan itu aja, tidak memikirkan walaupun ada pupuk, tidak ada pupuk, saya sudah mikir. Jadi ini kan fakta di lapangan, bukan editan. Dirjen, kita hari ini juga berhasil membuat kacang tanah dengan tinggi 1 meter dengan jumlah polong yang banyak. Pemberian pupuk kimia yang saya rasakan itu sangat kecil mulai sekarang ini. Ini jawaban gimana petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk kimia, ini adalah salah satu jawaban. Elisitor Nuswantara biosaka ini bukan proyek, bukan bisnis, tetapi gerakan pemberdayaan petani menghemat biaya, mendukung pertanian maju, mandiri, modern, serta mengembalikan cara bertani ramah lingkungan dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Biosaka yang alami ini sejatinya anti-mainstream dan konsep revolusi hijau. Semestinya ilmu biosaka ini muncul 10-20 tahun ke depan, namun dianggap hadir terlalu cepat bagi Indonesia
menjadi tidak mudah untuk dipahami dan diterima. Ini hal yang baru, ini lebih tepat didekati dengan ilmu elisitor, ilmu epigenetik, dan kinesiologi, serta berbasis pada pendekatan kuantum. Elisitor Nuswantara Biosaka dipersembahkan Ansar untuk para petani di seluruh Indonesia. Kalau bisa membuat sendiri, kenapa harus beli? Elisitor Nuswantara Biosaka ini bagian dari upaya mewujudkan tanah Nusantara menjadi land of harmony dan visi luhur Indonesia sebagai lumbung pangan dunia Feed the World 2045. FIFA Republik Indonesia Nuswantara